Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace be to you and Allah's mercy and blessing as well, and peace be to you and Allah's mercy and blessing as well. Well, today we will discuss about spoken discourse. Actually, there are three types of spoken discourse. The first is speaking as interactional, the second is speaking as transactional discourse, and the third is performance speaking discourse. But actually, we just focus on the first type of spoken discourse, that is speaking as an interactional. Errol Sandi as the first presenter. The second presenter will be delivered by Musli Hasdim, and the third part of this material will be delivered by Ahmad Daizidan. Well, let's begin. Speaking as interactional in a conversation. Let me speak bahasa. Interactional atau interaksi dalam bahasa Indonesia dalam suatu percakapan. Berinteraksi biasanya ditemukan dalam kehidupan bersosial, dalam kehidupan sehari-hari, yaitu percakapan atau dialog antara dua orang atau lebih. Interaction itu sendiri yaitu kebutuhan sehari-hari seseorang, karena setiap orang membutuhkan berinteraksi dengan orang lain dari kehidupan sosial mereka. Interaksi di sini memerlukan dua arah antara si pembicara dan si pendengar. Adanya timbal balik antara si pendengar dan si pembicara. Dalam kehidupan sehari-hari kita biasa menjumpai contohnya itu pada saat seseorang menggibai sesuatu atau menggibai seseorang. Contoh lainnya yaitu ketika seseorang bertemu di jalan saling sapa dan kemudian mengobrol ringan dengan teman atau sahabatnya ataupun dengan orang lain. Nah, pembicaraan secara interaksional ini apabila si pendengar mengerti apa yang dibicarakan oleh si pembicara dan mendapatkan respon seperlunya dari si pendengar. Di sini biasanya dimulai dalam satu topik hingga menyebar ke topik yang lain. Ini dalam bahasan atau pembahasan yang ringan. Kita juga biasa jumpai dalam saat menggibah. Biasa menggibai cuma satu orang, tetapi lama-kelamaan karena keasikan ngobrol maka berlanjut ke orang lain atau pembahasan yang lain. Kemudian biasanya akan terjadi sebuah umpan balik atau saling mengganggu antara si pembicara dan si pendengar. Apabila materi atau pembahasannya sangat tertarik, si pendengar maupun si pembicara biasanya saling mengganggu untuk saling menanyakan atau mengumpat terhadap bahasan yang mereka bahas tersebut. Seperti biasanya di buku disebutkan bahwa sungguh? Oh, tidak. Iyakah? Kalau dalam bahasa Makassar biasanya diucapkan seperti itu. Nah, kita telah mengetahui tentang interactional speaking. Kemudian selanjutnya kita akan beralih ke the purpose that people have for communication. Di sini terbagi atas dua. Yang pertama, if the purpose of their communication is to solve a problem, then people will tend to do discussion. Then the discussion becomes a spoken discover for them. And the second is, if they work as a journalist, they will conduct interview due to their jobs requirement interview because a spoken discourse for them. Oke, kita akan bahas mengenai yang bagian pertama atau bagian A, yaitu apabila jika tujuan mereka berkomunikasi yaitu untuk memecahkan masalah atau mencari solusi atas masalah tersebut, biasanya dilakukan sebuah diskusi. Nah, diskusi ini sebagai sebuah percakapan inti dari sekelompok orang untuk memecahkan suatu masalah. Seperti yang kita sering lakukan di dalam kelas, kita biasanya berdiskusi untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang akan diselesaikan. Berbeda dengan bagian B yang menyatakan bahwa contohnya seorang jurnalis yang
menginterview seseorang atau sekelompok orang untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaannya. Jadi di sini intinya seseorang akan melakukan sebuah komunikasi apabila tujuan dan maksudnya itu sesuai terhadap apa yang telah saya jelaskan tadi. Oke, selanjutnya, classroom conversational and casual conversation are different in some ways. Nah, di sini dijelaskan, dalam buku dijelaskan bahwa percakapan itu dibedakan menjadi beberapa bagian. Di dalam terdapat dua bagian tergantung dari sesuatu yang sering seseorang ucapkan. Terjadi dalam dua konteks. Yang pertama yaitu di kelas, yang juga biasa disebut sebagai percakapan dalam kelas, dan yang kedua itu dalam kehidupan sehari-hari atau di luar kelas, yang biasa disebut dengan pembicaraan santai atau biasa. Nah, dalam pembicaraan santai, orang tidak perlu seseorang tidak perlu mengangkat tangannya apabila ingin berbicara. Dia seenaknya, segamblangnya berbicara saat dia ingin mengutarakan sesuatu. Berbeda dengan situasi apabila kita di dalam kelas. Kita harus mengangkat tangan apabila kita ingin mengungkapkan sesuatu atau membicarakan sesuatu kepada guru ataupun kepada teman dalam konteks di dalam kelas. Nah, kemudian ada beberapa pendapat dari beberapa ahli. Yang pertama berdasarkan dari Barnes 1971, dia menyatakan bahwa guru jarang mengajukan pertanyaan yang belum mereka ketahui sebelumnya. Di sini guru sudah harus mengetahui jawaban atas pertanyaan yang akan dia sampaikan kepada muridnya. Sang guru dengan demikian sang guru dapat memberikan penjelasan yang lebih detail atau yang lebih tepat kepada sanggahan dari pertanyaan yang dia berikan kepada siswanya. Atau simpelnya, guru dapat memberikan jawaban yang paling tepat terhadap sanggahan terhadap pertanyaan yang dia berikan kepada siswanya. Berbeda dengan situasi apabila di luar kelas. Seseorang menanyakan sesuatu karena betul-betul tidak mengetahui atas pertanyaan yang dia ajukan. Kemudian selanjutnya berdasarkan dari Delamont 1976, dia mengatakan di situ di bagian ini dia mengatakan bahwa di dalam kelas guru seharusnya memberikan respon terhadap siswanya apabila siswanya telah memberikan pendapatnya. Seperti yang dalam buku itu, oh, good girl, that's right. Adanya umpan balik terhadap apa yang disampaikan oleh siswa kepada gurunya, semacam sanjungan atau ucapan motivasi lah, atau ya begitulah. Kemudian apabila dilakukan di luar kelas ini terdengar aneh karena apabila seseorang memberikan pernyataan kepada si pembicara, itu terdengar aneh apabila kita mengapresiasi apa yang disampaikan oleh si pembicara tersebut. Kemudian berdasarkan HETAL 1974. Nah, di sini dia mengatakan bahwa dalam pembicaraan santai ada mesin untuk
mengantarkan suara secara berurutan. Maksudnya di sini tidak ada yang mengatur mereka kapan mereka ingin berbicara atau rentan waktu yang ingin mereka bicarakan. Tidak ada yang mengatur mereka. Berbeda halnya dengan situasi dalam kelas. Gurulah satu-satunya yang mempunyai wewenang untuk mengatur siswanya maksudnya siapa yang ingin dia tunjuk untuk berbicara dan rentan waktu atau untuk siswa tersebut berbicara. Kemudian yang terakhir yaitu Sinclair and Coulthard 1975. Di sini sama seperti yang disebutkan sebelumnya. Di sini mereka berpendapat bahwa secara alami struktur dari pembelajaran yaitu guru memprakarsai sang murid, menanggapi, kemudian sang guru mengevaluasi. Sama sudah tadi dijelaskan sebelumnya bahwa guru memberikan pertanyaan, kemudian siswa menanggapi, terus guru memberikan evaluasi atau semacam respon atau umpan balik yang baik. Jika tidak, mereka berpendapat bahwa jika guru tidak melakukan hal demikian, maka siswa akan merasa bahwa jawaban mereka itu salah, sehingga di kemudian hari mereka akan merasa bahwa merasa malu, merasa canggung untuk menjawab pertanyaan dari gurunya atas pengalaman tersebut. Oke, slide selanjutnya. Di sini ada contoh antara siswa dengan orang asing. Di sini konteksnya siswa menanyakan jalan. Siswa menanyakan jalan kepada orang asing. Percakapannya ada di slide. Di sini maksudnya si siswa menanyakan jalan yang mana. Siswa ingin menuju ke suatu tempat, terus dia menanyakan kepada si orang asing ini, kemudian dia menjawab, "Well done, thank you very much." Nah, di sini dalam percakapan ini sudah dijelaskan bahwa si siswa ini mengingat atas apa yang diucapkan gurunya di dalam kelas, yaitu seperti sudah saya jelaskan tadi dari pendapat dari beberapa ahli, dia mengingat bahwa gurunya mengatakan bahwa gurunya merespon balik terhadap apa yang dibicarakan olehnya dulu di dalam kelas. Tetapi ini konteksnya kan di luar kelas, sehingga jawaban tersebut bukan kurang bermanfaat sih, tapi kurang cocoklah dipakai pada saat di luar kelas, saat tanggapannya si siswa terhadap si pemberi jalan tersebut. Well, that's all for me. The next is classroom conversation will be delivered by Musli Hasdim. Thank you very much. That's all from me. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.